Nama saya Cinta. Rumah kami terletak di Jalan Sempit, Jakarta. Di antara pohon mangga dan pagar abu-abu tinggi tetangga. Di pagi hari tercium aroma pisang goreng. Di malam hari tercium aroma aspal basah dan sabun cuci. Pagi itu saya keluar untuk mengambil susu dan melihat pita merah dengan segel di gerbang dan selembar kertas yang berusaha disobek angin. Di atasnya tertulis dengan huruf besar, pengosongan 3 kali 24 jam, rilis dalam 72 jam. Jariku gemetar, kutangkap kain itu agar tak terbang, dan kudengar suara putri di belakangku. "Bu, ini rumah kita?" Aku mengangguk, meskipun tenggorokanku langsung kering. Kuambil kertas itu, kuletakkan di rak sepatu, kududukan putriku di meja makan, dan kunyalakan penanak nasi, karena nasi panas adalah satu-satunya yang mampu menjaga realitas tetap utuh saat ia mencoba merangkak pergi. Brankas di bawah tangga tidak berisi sertifikat hak milik asli, dokumen hijau yang selalu saya dan suami simpan dalam berkas tebal bersama kwitansi PLN dan PBB. Suami saya meninggal 6 bulan yang lalu. Spraynya masih mempertahankan bentuk bahunya. Dan saya bersumpah saat itu akan menyelamatkan rumah tempat putri, tahu retakan di setiap ubin. Saya menelepon Juda, seorang teman keluarga dan penunggang kuda. Dia tahu bagaimana tidak panik dan berkendara cepat antar kantor, di mana setiap AC mengeluarkan suara yang berbeda. Di BPN, kami bertemu dengan seorang perempuan bersanggul rapi dan punggung tegap, Bu Lilis. Ia menanyakan KTP saya, alamat, menggeser monitor agar saya bisa melihat baris pemilik, dan membacakan nama orang lain dengan suara tenang. Kolom, balik nama, pergantian pemilik, bertanggal 3 bulan lalu. Menurut data di database, sertifikat Anda telah dialihkan ke yang lain dengan akta jual beli, tambahnya, tetap sopan, dan datar. Saya bertanya bagaimana ini mungkin terjadi tanpa saya. Bu Lilis menjawab dengan profesional. Ada kuasa menjual, surat kuasa untuk menjual. Ada salinannya dengan tanda tangan Anda di berkas itu. Wajah saya pasti memucat seluruhnya, karena ia dengan lembut menawari saya air dan mengatakan bahwa ini dapat digugat jika pemalsuan atau penipuan terbukti. Yuda membawa saya ke bank kami. Mungkin ada salinan kertas itu di sana. Gadis di kasir mencetak sebungkus dokumen dengan tanda tangan saya selama beberapa bulan terakhir. Di dalam binder itu ada selembar dengan judul kuasa menjual, dan di bagian bawahnya, nama belakang saya dan tanda tangan yang tampak seperti milik saya, seperti sepupu yang tampak seperti Anda di foto lama. Tanggalnya bertepatan dengan hari ketika kami duduk di ruang perawatan intensif di sebelah suami saya. Saya ingat bau antiseptik dan bunyi gemerisik spray sekali pakai. Saya ingat bagaimana Pak De Arif, saudara laki-laki suami saya, membawa beberapa kertas untuk mempercepat perawatan dan berbicara cepat, mendorong spray di bawahnya di pangkuannya. Saya menandatangani semuanya saat itu tanpa melihat ke atas. Ada catatan audio singkat yang tersimpan di ponsel saya. Saya menuliskan saran dokter agar tidak melupakan apapun. Dalam rekaman itu ada frasa orang lain berbisik dan terlalu dekat dengan mikrofon. Tanda tangan di sini, Sinta, ini hanya untuk obat. Sekarang saya tahu itu bukan obatnya. Aku menatap Yuda, dia mengangguk. Ayo ke notaris. Kantor Rani, notaris hitam, beraroma kertas berkualitas dan permen karet mint yang percaya diri. Ijazah berjajar di dinding dan map-map sempurna tergeletak di meja. Ia tersenyum seperti orang yang tak punya laci kosong. Ketika saya bertanya tentang kuasa menjual, Rani mengeluarkan sebuah berkas dari lemari yang berisi AJB, akta jual beli, salinan KTP, saksi, dan surat kuasa kami yang terkenal kejam. Semuanya tampak sempurna, stempel, nomor, tanda tangan. Saya meminta untuk melihat KTP dan alamat para saksi. Di kedua alamat, bukan hanya jalannya yang sama, tetapi juga nomor apartemen dan bahkan nomor teleponnya. Kebetulan, kata Rani,
tetapi tatapannya menjadi dingin sesaat. "Kamu menjualnya secara sukarela," katanya. "Uangnya ditransfer ke rekeningmu." "Tunjukkan padaku pembayarannya," pintaku. Dia membolak-balik berkas itu. Transfer tunai, lalu mengembalikan map itu, seolah berkata, hujan itu basah. Ribuan kebetulan membentuk antrean. Kami keluar, dan Yuda menelepon seorang temannya dari blok sebelah. Ia memasang kamera di biliknya. 1 jam kemudian, kami sudah memegang flash disk berisi rekaman pengukuran malam itu. 3 pria bermeterai dan kerucut oranye memasuki halaman kami pukul 10 malam, tanpa seragam, tanpa lencana, hanya lampu depan sepeda motor dan ucapan singkat, "Pak De nanti kasih, Pak De nanti dia kasih." Sosok Arif terekam di gerbang, lehernya yang kurus, gestur yang familiar saat ia membetulkan lengan bajunya. Para tetangga mengonfirmasi, seminggu yang lalu, surveyor datang kepada mereka, memberi tanda di trotoar, meminta tanda tangan untuk BPN, tetapi tidak ada yang mengerti apapun dan semua orang menandatangani karena Pak Arif bilang itu perlu. Saya membawa pulang setumpuk map dan mulai mengumpulkan bukti keseharian. Struk PLN untuk listrik, PBB untuk pajak bumi dan bangunan, cetakan interkom tempat saya meninggalkan permintaan perbaikan, foto meteran bertanggal dengan latar belakang koran hari ini. Juda bercanda bahwa saya adalah akuntan terbaik di antara semua orang yang dia kendarai. Mafia punya segel dan kami punya kehidupan sehari-hari. Di pagaran besok pagi, mereka akan mulai memasang pagar besi untuk pemilik baru. Yuda menulis surat kepada para pengendara, yang kemudian membagikannya kembali ke grup-grup tetangga. Saya menghubungi Bu Lilis dan meminta penjadwalan ulang ukur, sebuah pengukuran ulang resmi di depan RT, RW, dan tetangga. Ia setuju untuk datang sendiri. Kalau kalian sudah mengumpulkan fakta dan orang-orangnya, saya akan membubuhkan tanda tangan di tempat yang seharusnya. Malam itu terasa lengket. Pak De Arif memanggil dengan gaya keluarganya yang biasa. "Sinta, jangan ribut, aku mau yang terbaik, kamu punya anak perempuan, kamu butuh uang, lupakan saja, aku akan bantu kamu pindah." Aku mendengarkan dan hanya mendengar dengung kipas angin di bawah langit-langit. Kata keluarga di mulutnya bagaikan pisau bergagang lunak. Kami memulai pagi pukul 7, meskipun pengukuran dijadwalkan pukul 9. Para tetangga sudah berdiri di halaman, RT membawa meja dan kursi plastik, Yuda menyalakan siaran di komunitas pengendara, Putri meletakkan struk belanja kami di atas bangku kertas-kertas kecil yang tidak berarti apa-apa jika dilihat satu persatu. Tetapi jika digabungkan, dapat menopang tembok. Bu Lilis tiba, mengeluarkan meteran, tablet, dan formulir akta. Tak lama kemudian, 4 orang datang, 2 orang berbaju mahal, Rani dengan senyum yang sama ramahnya, dan Pak De Arif yang ucapannya, "Kita bereskan semuanya," terdengar sebelum ia memasuki halaman. "Kami tidak menentang rekonsiliasi," kata Rani lantang agar kamera bisa mendengar. "Tapi tanahnya sudah dijual sukarela." "Sukarela maksudnya dengan pengertian," jawabku sambil meletakkan perekam berisi rekaman dari rumah sakit itu di atas meja. Di latar belakang, terdengar bunyi monitor suamiku. Di sebelahnya, bisikan pelan Arif. "Tanda tangan di sini, Sinta. Ini untuk obatnya." Hanya mereka yang belum pernah menghadiri perayaan keluarga kami yang tidak akan mengenali suaranya. Rani mencoba memblokir rekaman, tetapi Yuda meletakkan flash drive berisi pengukuran, malam dan rekaman dari interkom di atas meja. Para tetangga satu persatu mendekati meja dan menyebutkan nama serta tanggal ke kamera ketika mereka diminta menandatangani sesuatu untuk BPN. RT diam-diam mengingatkan bahwa tidak ada yang melihat surat panggilan atau orang berseragam. Bu Lilis diam-diam mengalihkan semuanya ke laporan. Indikasi penyalahgunaan kuasa, pengukuran tidak prosedural, saksi palsu. Dan saat itulah, hal terpenting terjadi. Putri menghilang ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah amplop kuning yang belum kubuka sejak hari pemakaman.
"Bu, aku sedang mencari album dan menemukan ini," katanya, lalu meletakkan selembar kertas terlipat di atas meja. Selembar buku catatan berisi draft surat wasiat ditulis tangan oleh suaminya. Di bawahnya terdapat pesan singkat tanpa hiasan. Kalau Arif mulai menekan Sinta dengan surat-surat, bicaralah dengan Bu Lilis di BPN, buktinya ada di Juda. Di sebelahnya terdapat cetakan korespondensi suaminya dengan Arif. "Aku akan bantu obatnya, Ibu tanda tangani surat kuasanya, lalu kita kembalikan semuanya." Rani mencoba tersenyum, tetapi senyumnya menyempit. "Ini bukan dokumen resmi," katanya. "Dan ini?" Bu Lilis mengangkat 2 saksi, KTP yang fotonya sama. Hanya putarannya saja yang berbeda. "Pemalsuan dokumen sudah merupakan fakta hukum," tambahnya, lalu memberi tanda centang tebal pada formulir tersebut. Gerbang berderit. Sebuah truk dengan pagar besi melaju. Yuda mengangkat tangannya. "Berhenti, penjadwalan ulang resmi sedang berlangsung." Bu Lilis menoleh ke arah tim dan, tanpa meninggikan suaranya, berkata, "Sesuai dengan, kami menangguhkan semua pekerjaan sampai inspeksi selesai." Para pekerja saling berpandangan. Mandor memanggil seseorang, melambaikan tangan. Kami pergi. Dan bukan hanya truk yang meninggalkan gerbang, ketakutan pun sirna, seolah-olah bayangan berat telah terangkat dari lokasi. Polisi datang bukan seperti guntur, melainkan seperti aroma hujan sebelum hujan deras. Dengan tenang, dengan nama-nama, dengan dokumen-dokumen, sebuah flash drive, rekaman audio dari rumah sakit, salinan KTP saksi, dan pindaian kwitansi, kami dikirim ke meja mereka. Rani meminta untuk berbicara tidak di depan semua orang. Pak D mencoba menarik saya ke samping dan berbisik bahwa kita adalah saudara. Tetapi kali ini kata saudara tidak mengungkapkan apapun. Bu Lilis mengajukan blokir, surat peringatan administratif kepada BPN yang akan mencegah siapapun mengubah balik nama selama penyelidikan berlangsung. Kasus Rani dan Pak D telah dilaporkan ke Departemen Kejahatan Ekonomi. Pengembang diam-diam memindahkan traktor ke jalan berikutnya agar tidak terbakar dalam skandal tersebut. Para tetangga bertepuk tangan, tidak terlalu keras, tetapi seolah-olah berterima kasih atas nasi yang lezat dengan telapak tangan terangkat. Putri memasang papan nama rumah kita, buatan sendiri di gerbang, dan menahannya dengan 2 jari hingga lemnya mengeras. Malam harinya saya keluarkan semua yang tadinya tampak seperti sampah ke atas meja. Kwitansi lama, daftar panggilan tukang ledeng, foto liburan yang retakannya terlihat di dinding, dan dengan hati-hati saya masukkan ke dalam map tebal bertanda hak kami. Yuda mengirimkan template keluhan di obrolan para pengendara. Bu Lilis mengirimkan daftar singkat, apa yang harus diperiksa sebelum ditandatangani, dan saya duduk untuk menulis catatan bagi mereka yang akan bangun besok dengan pita merah di gerbang. Jangan sendirian, hubungi RT per RW dan tetangga Anda. Minta pengukuran ulang resmi. Kumpulkan bukti sehari-hari, itu lebih kuat daripada segel yang cantik. Carilah petugas yang jujur, baik nama maupun wajahnya. Keluarga bukanlah orang yang memberikan selembar kertas lebih cepat, tetapi orang yang ada di sana saat Anda membacanya dengan lantang. Seminggu kemudian, BPN resmi menghentikan pengalihan kepemilikan, Kejaksaan mulai menyelidiki kasus pemalsuan dan penyalahgunaan surat kuasa, Rani menutup kantornya untuk perbaikan, dan Pak D. Arif mengirim pesan singkat, "Maaf, saya mau bantu," yang saya balas dengan 1 kata, saksi. Karena memaafkan bukanlah sebuah tombol, melainkan sebuah jalan, dan ia melewati kebenaran. Putri dan saya menanam pohon muda di dekat pintu. Ia bilang, pohon itu butuh penjaga, dan menancapkan pasak kayu ke tanah dengan spidol bertuliskan, hak kami dijaga, hak kami dilindungi. Yuda mengambil foto dan mengunggahnya ke obrolan posko anti mafia tanah yang baru, tempat orang-orang berbagi template aplikasi, daftar notaris yang jujur, dan kontak orang-orang yang tahu caranya untuk tidak takut. Terkadang di malam hari saya masih terbangun oleh suara mobil,
seolah-olah seseorang sedang membawa potongan pagar ke halaman. Saya pergi ke dapur, menuangkan air ke dalam ketel, dan melihat lampu di atas meja. Hangat, kuning, nyaman, seperti struk-struk lama kami. Saya tidak menganggap diri saya seorang pemenang, saya hanya mendapatkan kembali apa yang seharusnya tidak diambil. Dan ketika Putri bertanya apakah rumah kami akan dicuri lagi, saya menjawab dengan tenang dan datar. Kami memasang lentera. Sekarang di sini terang. Rumah bukanlah 6 huruf dalam basis data atau perangko di tangan orang lain. Rumah adalah halaman tempat kita bisa berkumpul sementara pengukuran berlangsung. Ia adalah kamera tetangga yang menangkap bayangan malam. Ia adalah petugas yang memberi tanda di mana seharusnya hati nurani berada. Ia adalah seorang anak dengan tanda rumah kita yang dipegangnya sementara lem mengering. Dan jika besok gerbang orang lain terbangun dengan pita merah, aku tahu kemana harus pergi dan apa yang harus kubawa. Orang-orang, fakta, dan termos beras. Ini cukup untuk membuat segel hitam memudar lebih cepat daripada lem pada tanda kita mengering. Sebulan setelah pengukuran ulang, hidup mulai menyerupai kain di mana alih-alih lubang, yang ada hanyalah tambalan-tambalan rapi. Papan nama Putri tergantung di dekat gerbang. Huruf-hurufnya agak pudar, tetapi tetap kokoh sama seperti kami. Setiap pagi saya mengambil kain kering dari tali, menyiram bibit, dan memeriksa map hak kami. Hanya untuk menyadari bahwa keteraturan bukan hanya ada di kepala saya. Dokumen resmi tiba tanpa gembar-gembor. BPN mengirim surat. Balik nama fiktif itu dibekukan hingga penyelidikan selesai, bahkan ditandai blokir. Tindakan apapun tanpa partisipasi saya mustahil dilakukan. Di hari yang sama, saya menerima surat panggilan dari polisi untuk konfrontasi dengan Rani dan Pak De Arif. Yuda mengantar saya. Kami duduk di koridor yang berbau tinta dan seragam basah. Dan saya pikir keadilan tidak terdengar keras, melainkan seperti ballpoint di formulir. Rani merasa tenang, tetapi senyumnya menjadi tegang. Ia mengulangi bahwa ia telah bertindak sesuai dokumen, bahwa kuasa menjual tampak benar, bahwa para saksi dibawa oleh kerabat, dan bahwa pemeriksaan KTP tidak termasuk dalam layanan kantornya. Penyidik dengan tenang meminta untuk membuka buku kunjungan, menunjukkan pembayaran, dan memberikan nama-nama saksi. Pindaian dengan alamat yang identik dan satu nomor telepon untuk keduanya diletakkan di atas meja. Rani mencoba menjelaskannya sebagai kesalahan asisten. Tetapi laporan Bu Lilis dengan daftar pelanggaran sudah tergeletak di dekatnya. Dan setiap kata mengandung makna hukum. Pak De Arif berpegangan erat pada kata peduli, seperti pagar pembatas, mengatakan bahwa kami toh tidak punya cukup uang, bahwa ia ingin menyelamatkan rumah dari utang, bahwa ia akan memperbaikinya setelah dokumennya selesai. Ketika mereka menyalakan audio dari rumah sakit, ia terdiam, dan ketika ia berkata untuk obat, ia menundukkan pandangannya. Penyidik bertanya apakah ia mengerti bahwa ia meminta tanda tangan pada penjualan, dan apakah suami saya sadar selama hari-hari itu. Pak De bergumam, saya kaget, lalu menyerah dan berkata, mereka memberi saya skema. Mereka bilang, lebih cepat begini. Skema itu berubah menjadi protokol, tidak ada teriakan atau pingsan. Mereka menerima pernyataan, melampirkan flash drive, menjadwalkan interogasi baru. Rani diberi perintah untuk menghentikan kegiatan notaris. Pak De, sebuah pernyataan tertulis untuk tidak pergi. Yuda pergi ke koridor untuk merokok meskipun dia tidak merokok. Dia hanya perlu melakukan sesuatu dengan tangannya. Dia kembali dengan 2 gelas air dan senyum yang tidak senang, tetapi menegaskan. Itu berhasil. Kejutan yang berbau kue kering dan tinta cetak menanti saya di rumah. Obrolan posko anti mafia tanah, kami tumbuh lebih cepat daripada bibit saya. Orang-orang datang dengan pita merah yang sama di gerbang, membawa kwitansi, rekaman video dari kamera, dan buku-buku rumah. Kami membuat berkas-berkas sederhana. Templat untuk pengajuan ke BPN, pengingat apa yang tidak boleh ditandatangani sambil berlutut, daftar notaris terverifikasi,
instruksi tentang cara mengumpulkan barang-barang rumah tangga sebagai barang bukti. Yuda membantu tetangga mengambil rekaman dari kamera. RT berjanji bahwa tanpa tanda tangannya, tidak akan ada satupun pengukuran malam yang masuk ke halaman. Beberapa minggu kemudian, seorang perempuan dari distrik tetangga, Ibu Tami, menulis pesan di chat. Ia juga memiliki pita merah di gerbangnya dan nama baru di kolom pemilik di BPN. Kami datang kepadanya pagi hari dengan termos. Ia gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena ketidakberdayaannya yang suka berpura-pura lelah. Kami meletakkan map berisi template kami di atas meja, meminta tetangga untuk mengambil video dari kamera, menemukan format huruf yang salah dan nomor telepon yang tidak personal pada catatan panggilan, menelepon BPN dan mendengar suara letih petugas jaga. Hari ini banyak sekali. Sore harinya, Ibu Tami sudah berdiri di halaman bersama Bu Lilis, yang tanda tangannya menjadi penanda bagi kami. Truk dengan potongan pagar itu pergi tanpa membongkar muatan. Sementara itu, Putri sedang mempersiapkan liburan sekolah. Ia menggambar sebuah rumah dengan papan bertuliskan "Rumah Kita" dan meminta saya menulis bagaimana kami mempertahankan rumah kami di bawah gambar tersebut. Saya duduk, mengambil spidol, dan menyadari bahwa saya bisa menjelaskan hal ini kepada siswa kelas 7 dengan 3 kata kerja: memeriksa, memanggil, dan menuliskan. Kami membuat ceramah singkat tentang hal itu, dan pada hari Sabtu di halaman sekolah, kami memberitahu orang tua tentang bagaimana tidak sopan ketika mereka memberi Anda kertas untuk perawatan, bagaimana melihat perangko bukan dari bawah ke atas, tetapi langsung, bagaimana bersuara dengan benar, melalui RT RW, stream, dan nama petugas yang jujur. Terkadang saya masih bertemu Pak De Arif di toko. Ia akan berpaling. Lalu suatu hari ia menghampiri saya dan berkata, "Sinta, maafkan saya, dosa ini membebani saya. Saya bukan orang suci yang bisa memberikan pengampunan, dan bukan hakim yang bisa menjatuhkan hukuman." Saya bilang, dia punya kesempatan untuk satu tindakan jujur. Memberitahu penyidik siapa yang menyebarkan rencana itu, dan dari mana dia mendapatkan saksi-saksinya. Ia mengangguk. Dan keesokan harinya sebuah pesan dari Bu Lilis muncul di obrolan. Berkas-berkasnya sudah sampai ke rantai yang lebih panjang. Akan ada pemeriksaan untuk semua kasus Rani dalam beberapa tahun terakhir. Saya merasa lebih ringan, seolah beban seseorang telah terangkat dari baling-baling kami. Pohon muda itu menumbuhkan daun baru pertamanya. Putri gembira, seolah kami sudah memetik mangganya, bukan hanya melihat hijaunya. Yuda membawa lentera kecil bertenaga surya dan memasangnya di gerbang. Di malam hari, lentera itu menyala tanpa bunyi klik, lembut, seperti lampu dalam cerita tentang Bimo, dan bagiku, kota ini seolah belajar bersinar untuk dirinya sendiri. Dengan bohlam di halaman, suara-suara dalam obrolan, dan secarik kertas yang menceritakan kebenaran. Surat dari kejaksaan tiba di penghujung musim hujan. Tidak ada kata-kata panjang, hanya kata-kata prosedural. Rani didakwa, Pak De Arif bersaksi, pemeriksaan tanda tangan diperintahkan dalam kasus ini, saksi dengan alamat yang sama sedang diidentifikasi. Yuda, RT, dan saya mengadakan pertemuan lagi di halaman, bukan untuk merayakan, tetapi untuk mengingatkan orang-orang bahwa kasus akan bertahan lama dan disiplin membantu dalam kasus yang panjang. Setiap orang sekarang memiliki map berisi kwitansi dan tangkapan layar. Posko memiliki petugas yang bertugas selama berminggu-minggu dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi. Terkadang hujan turun di malam hari dan aku tak terbangun. Jika aku terbangun, aku mendengar senter di dekat gerbang berbunyi klik pelan di tengah radiator. Putri bernapas di dekatnya. Dan kupikir rumah itu bukanlah sebuah persegi di peta kadaster, melainkan sistem koneksi yang tak terputus saat segel pertama. Rumah itu tetangga yang akan berkata, "Tunggu,
Aku akan panggil RT sekarang. Seorang petugas yang akan berdiri di lumpur dan mengukur batas lagi. Seorang pengendara yang akan menyalakan sungai ketika tangannya gemetar. Dan seorang gadis yang akan menemukan selembar kertas dari suaminya di dalam amplop tua, di mana kata hati nurani ditulis tidak merata tetapi dapat dibaca tanpa kamus. Setahun kemudian, kami menerima keputusan akhir. Perubahan kepemilikan fiktif dibatalkan, kuasa menjual dinyatakan sebagai penyalahgunaan kuasa, dan materi-materi tersebut dialihkan ke pengadilan dengan pasal-pasal yang lebih serius. Saya membacakan baris-baris itu perlahan-lahan, dengan lantang, agar Putri dapat mendengar seperti apa keadilan di atas kertas. Ia bertanya, apakah sekarang mungkin untuk menggantungkan selamat datang di gerbang? Dan saya menjawab bahwa itu mungkin dan perlu. Karena rasa takut menyukai tanda-tanda tertutup, kami membuat satu lagi, kecil, transparan, hampir tak terlihat. Posko anti mafia tanah, di sini ada orang. Bukan berarti kami kuat, melainkan ada orang di sini. Dan bagi saya, inilah kata-kata terpenting karena merekalah yang menjaga rumah tetap di tempatnya. Orang-orang yang tidak tinggal diam ketika melihat orang lain memasang pita di gerbang, dan tidak berlalu begitu saja ketika mendengar orang lain meminta bantu saya tanda tangan. Ketika aku mengingat selembar kertas pertama yang angin coba sobek dari gerbang kami, aku tak lagi melihat pita merahnya, aku melihat telapak tanganku memegangi kain itu, sementara Putri bertanya, "Ini rumah kita." Dan aku mendengarkan suaraku menjawab dengan yakin, "Ya, rumah kita, karena kita di sini dan hukum juga di sini." Pengetahuan ini tidak membatalkan hujan atau menutup jalan bagi mereka yang datang dengan rencana baru, tetapi kini kita memiliki lentera, map, dan orang-orang. Terkadang ini cukup untuk menghentikan kegelapan mengambil keputusan untukmu.